Oke, apa kabarnya semuanya? Pada pertemuan kita kali ini dalam etika bisnis, kita akan membahas studi kasus dalam konsep Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Baik, sebelum kita bahas, kita harus mengerti dulu nih, apa sih itu GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance ini pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Komite pada tahun 1992. Kemudian definisi dari GCG ini sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, kemudian pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Kemudian maksud dan tujuan dari GCG ini merupakan GCG ini diharapkan berbagai perusahaan yang berada di suatu negara mampu menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika tinggi. Jadi maksud GCG ini adalah ikut menumbuhkan perekonomian nasional, tetapi perekonomian ini juga beretika, tidak hanya mengedepankan bisnis saja, bisnis secara finansial saja, maksudnya begitu. Kemudian GCG ini juga diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern profesional dengan konsep dedikasi yang lebih bertanggung jawab. Lalu ada 5 konsep yang telah ditentukan oleh Komite Nasional tentang Kebijakan Governance. Yang pertama itu, atau bisa kita singkat dengan tarif. Yang pertama itu T-nya itu transparansi, kemudian accountability, kemudian responsibility, lalu ada independensi, dan yang terakhir ada fairness. Transparansi. Jadi maksud transparansi di sini merupakan salah satu konsep yang sangat vital dan penting. Nah, konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan, korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, dan mudah diakses. Jadi transparansi di sini maksudnya terbuka, mudah diakses, kemudian jelas nih bagaimana laporan-laporannya. Dan yang kedua, konsep ini juga dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dan memberikan kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada stakeholders dan juga menjelaskan segala pernyataan yang diajukan oleh stakeholders, kemudian terhadap hasil pencapaian perusahaan. Lalu yang ketiga yang tadi responsibility, yaitu pertanggungjawabannya. Konsep ini menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi, peraturan yang berlaku seperti masalah pajak, kesehatan, keselamatan kerja, hubungan industri, kemudian dapat menjaga lingkungan agar tetap kondusif dan lainnya. Kemudian dengan kata lain, jadi perusahaan ini tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap stakeholder internal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada stakeholder eksternalnya. Lalu yang keempat ada independensi atau kemandirian. Jadi konsep dalam kemandirian ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnisnya sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Kemudian bisa menciptakan kemandirian juga, kemudian tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Kemudian selain itu perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai atau value agar bisa menciptakan daya saing. Jadi bagaimana kemandirian ini bisa menumbuhkan daya saing sehingga dapat bertahan di industri yang kompetitif begitu. Kemudian yang kelima ada fairness atau kesetaraan atau yang disebut dengan kewajaran. Nah, dari konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana
dalam rangka pemenuhan hak-hak stakeholders yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian prinsip kesetaraan ini juga diharapkan bisa mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan. Kemudian yang selanjutnya kita bahas yaitu etika bisnis dan konsep GCG. Yang pertama itu salah satu aturan jika perusahaan ingin go public adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip good corporate governance. Kemudian konsep good corporate governance ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka yang pertama itu mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan atas transparansi, kemudian akuntabilitas yang tadi ini sudah dibahas, kemudian responsibilitas, kemudian independensi, serta kewajaran atau kesetaraan. Kemudian mendorong pemberdayaan sumber dan kemandirian organ perusahaan. Lalu mendorong pengambilan keputusan serta segala tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam satu negara atau daerah. Kemudian mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan perusahaan seperti CGR, CSR gitu, Social Corporate Responsibility begitu. Bukan CGR ya, CSR maksudnya. Kemudian mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Lalu ada contoh kasus nih. Jadi fakta dari teori yang telah memberi penjelasan hubungan antara komisaris dan manajemen perusahaan memiliki potensi timbulnya benih-benih konflik karena komisaris sering mengharapkan pihak manajemen memenuhi target perolehan keuntungan yang disyaratkan atau yang ditentukan. Kemudian sementara target yang disyaratkan tersebut di luar kemampuan pihak manajemen perusahaan. Jadi banyak nih fakta yang membuat konflik di dalamnya, di mana komisaris seringkali memaksa manajemen untuk melakukan target yang menurut mereka bebannya cukup berat dan tidak bisa mereka emban, tetapi pihak komisaris perusahaan itu memaksa untuk memenuhi target mereka. Kemudian manajemen melihat kondisi realistis yang terjadi di lapangan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, seperti kondisi mikro dan makro ekonomi, baik domestik dan internasional. Namun, pihak komisaris perlu menambah target keuntungan yang disyaratkan tersebut untuk investasi lain yang memiliki nilai profitable atau memungkinkan memperoleh keuntungan yang terus meningkat. Kemudian komisaris telah memiliki bisnis plan atau perencanaan bisnis yang tak bisa ditunda dan jika ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar. Nah, realita ini menyebabkan pihak manajemen melakukan pekerjaan ekstra keras di bawah tekanan, apalagi menyangkut citra di mana publik sebagai manajer profesional. Kemudian kondisi ini lebih jauh dapat menyebabkan manajer perusahaan bekerja tidak atas dasar keputusan atau mekanisme bisnis yang independen, namun atas dasar konsep dan kepercayaan dari komisaris. Jadi kemudian komisaris ini bisa mengganti manajer dengan orang lain jika target atau keuntungan yang mereka inginkan tidak tercapai. Nah, dalam kasus seperti ini terlihat konteks etika bisnis dan hubungan dengan GCG serta bentuk resiko yang akan diterima oleh perusahaan nantinya. Nah, kemungkinan pihak perusahaan akan menaikkan resiko secara lebih tinggi dalam setiap keputusan bisnisnya. Solusi. Jadi dari permasalahan tadi, contoh permasalahan tadi ada solusinya nih,
Jadi sikap komisaris yang arogan dalam mengambil keputusan dan sangat menekankan profit, padahal profit bukanlah semata-mata yang harus dipertahankan dibanding keberlanjutan suatu usaha. Karena keberlangsungan suatu usaha menyangkut sejumlah dana yang ditambahkan dan harus aman selama beberapa waktu sehingga terjadi break even point. Bisa saja 5-8 tahun atau bahkan lebih. Jadi keputusan ini menekankan atau menerapkan under pressure secara berlebihan kepada manajemen, artinya tekanan kepada manajemen secara berlebihan kepada manajemen perusahaan menjadi tidak tepat dan melanggar nilai-nilai etika bisnis. Akan timbul resiko seperti kecurangan yang dilakukan pihak-pihak manajemen dalam memalsukan data laporan keuangan, bentuk laporan keuntungan yang tinggi dan menambah berbagai informasi lainnya, di mana tujuan mengelabui pihak komisaris. Tujuannya itu adalah mengelabui pihak komisaris karena memang pihak komisaris ini terlalu under pressure gitu, terlalu menekan. Jadi kemudian resiko lainnya juga ada nih. Jadi resiko lainnya bisa timbul di mana pihak manajemen seperti direktur, kemudian direktur ini berpikir untuk keluar dari perusahaan sewaktu-waktu karena dianggap sudah tidak dihargai, terlalu diatur-atur, kemudian dia akan selanjutnya masuk ke perusahaan pesaing, sehingga di sini letaknya. Berbagai strategi yang telah diterapkan dan dipelajari pada perusahaan ini akan terjual ke perusahaan pesaing. Nah, di sini siapa yang repot? Jadi perusahaan yang sekarang nih, karena tidak bisa menjaga SDM yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep good corporate governance ini tidak boleh dilihat setengah-setengah, namun harus dilihat secara kompleks sehingga menghasilkan kesimpulan secara kompleks dan secara baik pula. Oke, itu tadi penjelasan kita tentang good corporate governance. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.